Presiden Rusia Vladimir Putin dijadwalkan mengunjungi India mulai Kamis 4 Desember 2025 untuk pertama kalinya sejak perang Rusia-Ukraina meletus lebih dari 4 tahun lalu. Kunjungan singkat sekitar 30 jam ini berlangsung di tengah situasi geopolitik yang semakin rumit, terutama karena meningkatnya tekanan Amerika Serikat terhadap India atas hubungan dagangnya dengan Moskwa. Sejak invasi Rusia ke Ukraina, India mencoba menjaga keseimbangan antara Barat dan Moskwa. Namun, lonjakan impor minyak mentah Rusia serta hubungan pertahanan yang sudah berjalan puluhan tahun membuat posisi India tidak mudah. Kunjungan Putin kali ini dipandang sebagai momen penting untuk melihat bagaimana Perdana Menteri Narendra Modi mempertahankan otonomi strategis India. Putin diperkirakan mendarat Kamis 4 Desember 2025 malam dan langsung menuju makan malam pribadi dengan Modi di kediaman resmi Perdana Menteri. Agenda utama berlangsung pada Jumat 5 Desember 2025 yang dimulai dengan upacara penghormatan di Istana Presiden, dilanjutkan kunjungan ke Rajghat, tempat peringatan Mahatma Gandhi. Setelah itu, Putin dan Modi akan menggelar pertemuan di Hyderabad House, lokasi utama penyelenggaraan KTT India-Rusia. Presiden Rusia juga akan bertemu para pemimpin bisnis India sebelum menghadiri jamuan resmi. Ia datang bersama pejabat tinggi termasuk Menteri Pertahanan Andrei Belousov, pimpinan Rosneft, Gazpromneft, dan eksekutif industri pertahanan Rusia. Kremlin menyebut kunjungan ini sangat penting, terutama untuk membahas seluruh agenda kemitraan strategis kedua negara. India dan Rusia merayakan 25 tahun kemitraan strategis, namun tradisi pertemuan tahunan sempat terhenti setelah perang Ukraina dimulai. Pada 2022, KTT ditunda. Di 2023, Putin absen dari KTT G20 di New Delhi karena tekanan politik dan surat perintah ICC. Baru pada 2024, tradisi tersebut kembali berjalan ketika Modi mengunjungi Moskwa. Kini giliran Putin datang ke India setelah 4 tahun. Kunjungan ini menjadi sinyal bahwa kedua negara ingin menegaskan hubungan kuat mereka meski tekanan geopolitik meningkat. Para analis memperkirakan setidaknya 3 fokus utama akan dibahas. Pertama, soal pertahanan. Rusia masih menjadi pemasok senjata terbesar India, sekitar 36% dari total impor. Sistem S-400 terbukti krusial dalam ketegangan udara India-Pakistan. India tengah mempertimbangkan pembelian tambahan S-400, bahkan versi terbaru S-500. Rusia juga menawarkan jet tempur siluman generasi kelima Su-57. Kedua, terkait energi dan minyak. Inilah isu paling sensitif. Setelah India menjadi pembeli minyak mentah Rusia terbesar kedua pasca invasi, Amerika Serikat kini menekan India melalui tarif tinggi dan ancaman sanksi. Dua raksasa energi Rusia, Rosneft dan Lukoil, telah disanksi oleh pemerintahan Trump. Impor minyak India dari Rusia kini turun dan India mulai meningkatkan impor gas dari AS. Hal ini membuat isu energi diperkirakan menjadi salah satu titik negosiasi tersulit antara Putin dan Modi. Dan yang ketiga, terkait perdagangan serta ekonomi. Perdagangan bilateral melonjak drastis dari 10 miliar dolar menjadi hampir 69 miliar dolar sejak 2022. Namun ketidakseimbangan sangat besar, ekspor India hanya sekitar 5 miliar dolar. Modi ingin memperluas ekspor farmasi, mesin, tekstil, dan produk konsumen India ke pasar Rusia, mengurangi ketergantungan pada minyak dan pertahanan. Faktor penting lain adalah hubungan India-AS yang sedang berada di titik terendah. Presiden Donald Trump menghukum India dengan tarif tambahan, menilai pembelian minyak Rusia justru membantu pendanaan perang Moskwa. Setelah Trump menjatuhkan sanksi pada perusahaan minyak Rusia, perusahaan-perusahaan India mulai berhati-hati. Reliance, penyuling terbesar India, bahkan menghentikan ekspor produk berbahan minyak Rusia. Modi kini harus menyeimbangkan kepentingan, menjaga hubungan dekat dengan Moskwa, tetapi tidak merusak hubungan dagang dan keamanan dengan Washington serta Eropa.
Meski minyak menjadi isu paling panas, pilar pertahanan keduanya masih kuat. Selain itu, Rusia memperkirakan kekurangan 3,1 juta pekerja pada 2030. India melihat peluang besar lewat migrasi tenaga kerja terampil ke Rusia. Kerjasama tenaga kerja ini dipandang sebagai cara baru untuk memperkuat hubungan ekonomi jangka panjang. Kunjungan Putin kali ini menguji kemampuan Modi mempertahankan posisi India sebagai negara yang mandiri secara geopolitik, tidak berpihak penuh pada Barat maupun Rusia. Sementara India sendiri sedang menegosiasikan perjanjian dagang dengan AS, Uni Eropa dan Uni Ekonomi Eurasia dalam waktu bersamaan. Artinya, Modi harus memastikan hubungan dengan Putin tidak menimbulkan gesekan fatal dengan negara-negara Barat. Bagi Modi, hasil pertemuan ini lebih dari sekadar hubungan bilateral. Ini tentang menjaga ruang gerak India dalam tatanan global yang semakin terpolarisasi. Ya, kunjungan Putin ke Delhi bukan sekadar nostalgia perang dingin. Ini adalah perhitungan strategis, minyak, senjata, perdagangan, hingga geopolitik global.